Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menyapa Anda, menyajikan beragam peristiwa baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya, Ana Tealita, kita mulai kabar hari ini untuk Anda. Informasi pertama, mobil minibus jenis Kijang bertangki modifikasi terbakar di SPBU Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kobaran api dan asap tebal yang mengepul tinggi membuat warga yang bermukim dekat SPBU panik. Biduan mantan personil Trio Macan Caca Shirley yang mengalami kecelakaan di Tol Semarang Solo meninggal dunia pada hari ini. Sebelumnya kemarin, mobil yang ditumpangi Caca terlibat kecelakaan beruntun dengan 5 kendaraan lainnya. Informasi lainnya pemirsa, pelaku penipuan kendaraan roda 2 dengan modus lamaran kerja ditangkap polisi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya. Aksi pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh seorang wanita sambil membawa anaknya yang masih di bawah umur. Seorang lelaki yang kerap menganiaya istri dan 2 anaknya dibekuk polisi di Langkat, Sumatera Utara. Video penyiksaan oleh pelaku terhadap anaknya sempat viral di media sosial. MYD, pemeran pria dalam kasus video asusila yang pemirsa, hujan deras selama sekitar 5 jam membuat Sungai Gembong di Pasuruan, Jawa Timur meluap dan merendam permukiman warga. Pemirsa, polisi memburu bandar narkoba hingga ke dalam hutan di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengiriman sabu didapat dari Medan, Sumatera Utara dengan menumpang truk pupuk. Di masa pandemi, sejumlah pemuda di Kediri, Jawa Timur justru kumpul-kumpul berpesta minuman keras oplosan. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 lainnya kritis. Pemirsa, tersangka kasus video asusila Michael Yukinobu De Vretes alias MYD Senin siang datang ke Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Usai menjalani pemeriksaan, MYD menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas skandal yang melibatkan dirinya dan artis Gisela Anastasia. Sementara itu, saat ini tersangka Michael Yukinobu De Vretes atau MYD dikenakan wajib lapor ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu pemeriksaan terhadap Gisela Anastasia yang tertunda hingga Jumat depan. Berikut adalah petikan wawancara ataupun keterangan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pemirsa, apa Anda masih ingat Tio Pakusadewo, aktor senior, dituntut 2 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba? Kuasa hukum dari Tio menyesalkan tuntutan tersebut karena berharap kliennya bisa direhabilitasi. BPOM telah menerbitkan sertifikat lottery list untuk 1,2 juta. Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa. Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi COVID-19 rampung dalam waktu kurang dari setahun. Namun Presiden tetap berpesan kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan meski vaksinasi mulai dilakukan pekan depan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang tiba di tanah air 6 Desember lalu. Untuk dapat disuntikan kepada masyarakat, vaksin Sinovac perlu mendapatkan penggunaan izin darurat dari Badan POM. Pemirsa, warga di Pekalongan, Jawa Tengah tertipu oleh penjual kasur abal-abal. Informasinya usai. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Polisi membekuk komplotan pencuri saat akan kabur menggunakan feri di Pelabuhan Sinabang, Simelu, Aceh. Mereka hendak kabur dengan barang curian menuju luar daerah. Pemirsa, warga di Pekalongan, Jawa Tengah tertipu oleh penjual kasur abal-abal. Pelaku menjual kasur keliling kampung dengan mobil pick-up dan menawarkan harga murah dengan alasan cuci gudang. Sebuah minibus menabrak motor dan konter telepon seluler di Karawang, Jawa Barat. Bangunan toko rusak parah, sementara korban pengendara motor dilarikan ke rumah sakit. Seorang nenek berusia 74 tahun menjadi korban. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah malam ini kembali memuntahkan lava pijar. Di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seorang nenek berusia 74 tahun menjadi korban keganasan buaya muara. Sementara itu, warga Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, dikejutkan dengan keberadaan seekor buaya di saluran air.
Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita malam ini. Kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Lakukan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Bersama-sama kita lawan dan juga putus mata rantai COVID-19. Dan terus perbarui informasi Anda dengan mengakses laman tv1news.com. Saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.